Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 8 mengenai interest rate risk 1. Next, perkenalkan nama saya Devi Ivoni dan rekan-rekan saya Flaratrik Oktaviani dan Misrina Amatullah. Next, di sini akan membahas pendahuluan terlebih dahulu dalam menjalankan fungsi transformasi aset. Lembaga keuangan financial institution seringkali tidak menyamakan jatuh tempo antara aset dan kewajiban. Ketidaksesuaian ini tersebut monetary mismatch dan dapat menimbulkan resiko suku bunga interest rate risk. Artinya, ketika suku bunga berubah, pendapatan dan beban bunga tidak menyesuaikan secara seimbang, sehingga dapat mengurangi keuntungan bahkan menghapus ekuitas. Di sini juga ada contohnya pada tahun 1980-an, banyak lembaga keuangan mengalami kebangkrutan ekonomi karena suku bunga meningkat tajam dan menyebabkan nilai kekayaan pemiliknya hilang. Namun, mengukur resiko suku bunga hanya dengan melihat besar kecilnya, perbedaan jatuh tempo saja tidak cukup akurat dan bisa menyesatkan. Next. Masih di pendahuluan, bab ini juga membahas peran kebijakan moneter Federal Reserve sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat suku bunga pada periode 2008 hingga 2015. Setelah krisis keuangan global, Fed menurunkan suku bunga hingga mendekati nol dan mempertanyakan dalam waktu yang cukup lama untuk membantu pemulihan ekonomi karena cukup karena suku bunga relatif stabil pada saat itu. Resiko suku bunga juga relatif rendah, namun ketika ekonomi mulai pulih atau terjadi inflasi, suku bunga dapat naik kembali sehingga risiko suku bunga menjadi penting untuk dikelola oleh lembaga keuangan. Selain itu, bab ini menjelaskan metode sederhana untuk mengukur risiko suku bunga, yaitu repricing model, funding gap model. Model ini berfokus pada dampak perubahan suku bunga terhadap net asset income, yaitu selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga. Model ini banyak digunakan oleh bank kecil karena mudah diterapkan dan dipahami. Namun, kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan perubahan nilai pasar aset dan kewajiban secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun praktis, model ini memiliki keterbatasan dalam mengukur risiko secara menyeluruh. Next. Di sini membahas tingkat dan pergerakan suku bunga. Tingkat dan pergerakan suku bunga terutama dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve, The Fed melalui operasi pasar terbuka. Jika Fed ingin memperlambat ekonomi, suku bunga dinaikkan, kebijakan moneter ketat sehingga pinjaman dan pengeluaran menurun. Sebaliknya, jika ekonomi melemah, Fed menurunkan suku bunga, kebijakan ekspansif untuk mendorong pinjaman dan konsumsi. Di sini ada contoh pada krisis 2008, Fed menurunkan suku bunga hingga mendekati 0% dan mempertahankannya beberapa tahun. Selama suku bunga rendah dan stabil, resiko suku bunga relatif kecil. Namun, resiko akan meningkat ketika Fed mulai menaikkan suku bunga kembali. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya juga mempengaruhi seluruh struktur suku bunga, termasuk suku bunga jangka panjang. Next. Di sini ada grafik interest rate pada US dollar. Pada Amerika Serikat, 91 hari Treasury bill. Next. Di sini ada tingkat dan pergerakan suku bunga. Selain dipengaruhi oleh kebijakan moneter, Federal Reserve,
Tingkat suku bunga juga dipengaruhi oleh meningkatnya integrasi pasar keuangan global. Integrasi ini membuat perubahan suku bunga dan volatilitas di suatu negara cepat menyebar ke negara lain, sehingga pengendalian suku bunga oleh The Fed menjadi lebih sulit dan tidak sepasti sebelumnya. Kemudian globalisasi pasar keuangan membuat pengukuran dan pengelolaan suku bunga menjadi semakin penting bagi manajer lembaga keuangan. Bahkan pernyataan pejabat Fed seperti Janet Yellen dapat mempengaruhi suku bunga dunia, nilai tukar, dan harga saham. Kemudian selain itu, Bank for International Settlement atau BIS mewajibkan lembaga keuangan memiliki sistem pengukuran resiko suku bunga yang mampu menilai dampaknya terhadap laba dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengukuran dan manajemen risiko suku bunga menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan lembaga keuangan. Next. Di sini ada model penetapan harga ulang, yaitu repricing atau funding gap model adalah metode sederhana untuk mengukur resiko suku bunga dengan melihat selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga atau net interest income dalam periode tertentu. Bank mengelompokkan aset dan kewajiban berdasarkan waktu, penyesuaian suku bunga atau maturity bucket, lalu menghitung selisih antara rate sensitive aset dan rate sensitive liabilities. Selisih inilah yang menunjukkan tingkat risiko suku bunga yang dihadapi oleh bank. Berikut ada contohnya di bawah. Next. Masih dalam model penetapan harga ulang, repricing dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama itu ada aset atau kewajiban jatuh tempo lalu diperbarui dengan suku bunga baru. Kemudian yang kedua ada instrumen berbunga variabel yang suku bunganya menyesuaikan secara berkala. Keunggulan repricing model adalah sederhana dan mudah menunjukkan dampak perubahan suku bunga terhadap net interest income dalam setiap kelompok jatuh tempo. Nah, di sini ada contohnya jika gap negatif atau RSA lebih kecil daripada RSL, akan terjadi refinancing risk, artinya jika suku bunga naik, beban bunga naik lebih besar dapat daripada pendapatan bunga sehingga net interest income turun. Kemudian yang kedua, jika gap positif atau RSA lebih besar daripada RSL, maka terjadi reinvestment risk, artinya jika suku bunga turun, pendapatan bunga turun lebih besar daripada beban bunga, sehingga net interest income juga turun. Jadi, selisih antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga menentukan apakah bank menghadapi resiko ketika suku bunga naik atau turun. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, masih di model penetapan harga ulang. Di sini ada rumus perubahan pendapatan bunga besi atau net interest income NII. Delta net interest income yaitu perubahan pendapatan bunga besi atau net interest income NII pada kelompok jatuh tempo ke I. Terus gap adalah besarnya selisih atau gap dalam nilai dolar antara nilai buku aset sensitif suku bunga dan juga kewajiban sensitif suku bunga pada kelompok jatuh tempo ke I. Habis itu ada delta rate adalah perubahan tingkat suku bunga yang mempengaruhi aset dan juga kewajiban pada kelompok jatuh tempo ke I.
Jadi rumus dari delta net interest income itu sendiri adalah gap dikali dengan delta perubahan suku bunga. Nah, untuk rumus gap itu sendiri adalah rate sensitive asset dikurangin dengan rate sensitive liabilities, baru dikali dengan delta perubahan suku bunga. Masih di modal penetapan harga ulang, jadi dalam buket pertama ini, jika gap bernilai negatif, yaitu sebesar 100 juta dolar dan juga suku bunga jangka pendeknya naik sebesar 1%, maka perubahan tahunan pada pendapatan bunga besi atau net interest income NII masa depan bank adalah sebagai berikut. Jadi rumus dari pendapatan bunga besi atau net interest income NII adalah gap dikali dengan delta perubahan suku bunga. Di sini dikasih tahu bahwa nilai gap-nya itu sebesar negatif 10 juta dolar. Baru kita kali dengan delta perubahan suku bunga. Nah, perubahan suku bunga di sini itu sebesar 1%. Maka negatif 10 juta dolar kita kali dengan 1%. 1%-nya di sini itu diubah ke dalam desimal menjadi 0,01, maka dihitung dapat yaitu sebesar negatif 100.000 dolar. Jadi, artinya gap di sini itu negatif dan juga risiko pembiayaan ulang yang terkait mengakibatkan kerugian yaitu sebesar 100.000 dolar pada pendapatan bunga besi atau net interest income NII pagi FI. Masih di model penetapan harga ulang, manajer FI atau lembaga keuangan juga dapat mengestimasi kumulatif gap. Kumulatif pada berbagai kategori atau buket penyesuaian ulang suku bunga atau repricing. Salah satu kumulatif gap yang sering diperhatikan adalah repricing gap 1 tahun yang diestimasi dari tabel 8 step 1 sebagai berikut. Jadi kita menghitung gap yaitu negatif 10 juta dolar, kita tambah dengan negatif 10 juta dolar, ditambah dengan negatif 15 juta dolar, ditambah 20 juta dolar, maka mendapatkan hasil gap-nya itu sebesar negatif 15 juta dolar. Jika delta perubahan suku bunga adalah perubahan rata-rata suku bunga yang memengaruhi aset dan juga kewajiban yang dapat disesuaikan kembali atau repriced dalam waktu 1 tahun, maka dampak kumulatif terhadap pendapatan bunga besi atau net interest income NII pada bank adalah sebagai berikut. Jadi, delta net interest income sama dengan gap dikali dengan delta perubahan suku bunga. Tadi kan kita hitung bahwa gap-nya itu sebesar negatif 15 juta dolar dikali dengan delta perubahan suku bunga. Di sini itu dikasih tahu bahwa sebesar 1%. Nah, maka dapat yaitu nilai dari delta net interest income yaitu sebesar negatif 150.000 dolar.
Di sini ada aset sensitif suku bunga. Melihat sisi aset dari neraca di tabel 8 step 2, kita melihat bahwa aset sensitif suku bunga atau RSA dengan jangka waktu 1 tahun adalah sebagai berikut. 1. Pinjaman konsumen jangka pendeknya yaitu sebesar 50 juta dolar. Pinjaman ini akan disesuaikan suku bunganya pada akhir tahun dan baru memenuhi batas 1 tahun. Yang kedua, T-bill selama 3 bulan yaitu sebesar 30 juta dolar. Instrumen ini disesuaikan suku bunganya saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulannya. Yang ketiga, T-non selama 6 bulan yaitu sebesar 35 juta dolar. Instrumen ini disesuaikan suku bunganya saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulannya. Yang keempat, hipotek suku bunga mengembang selama 30 tahun, yaitu sebesar 40 juta dolar. Suku bunga hipotek ini disesuaikan setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini termasuk aset sensitif suku bunga dalam konteks model repricing dengan horizon 1 tahun. Berikut ini merupakan tabel 8 sip 2 neraca sederhana lembaga keuangan dalam jutaan dolar. Di sini ada kewajiban sensitif suku bunga. Dilihat dari sisi kewajiban dari neraca di tabel 8 step 2, kita melihat bahwa item kewajiban tersebut begitu jelas memenuhi uji sensitivitas suku bunga atau repricing selama 1 tahun. Yang pertama, CD selama 3 bulan yaitu sebesar 40 juta dolar. Instrumen ini jatuh temponya dalam 3 bulan dan juga disesuaikan suku bunganya saat rollover. Yang kedua, bankers acceptance selama 3 bulan yaitu sebesar 20 juta dolar. Instrumen ini juga jatuh temponya dalam 3 bulan dan juga disesuaikan suku bunganya saat rollover. Ketiga, commercial paper selama 6 bulan, yaitu sebesar 60 juta dolar. Instrumen ini jatuh temponya setiap 6 bulan. Yang keempat, deposito berjangka selama 1 tahun, yaitu sebesar 20 juta dolar. Deposito ini disesuaikan suku bunganya tepat pada akhir horizon gap 1 tahun. Melawan inklusi, suku bunga eksplisit pada deposito tabungan adalah 0 berdasarkan peraturannya. Selain itu juga, bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening now. Tingkat bunga yang dibayarkan oleh lembaga keuangan atau FLS tidak berfluktuasi secara langsung seiring perubahan tingkat bunga umum, terutama ketika tingkat bunga umumnya sedang naik. Lebih jauh lagi, banyak deposito tabungan berfungsi sebagai deposito inti bagi lembaga keuangan, yang berarti mereka merupakan sumber dana
jangka panjangnya. Untuk inklusi. Nah, di sini ada hitungan tentang gap, di mana rumus dari gap itu sendiri adalah 1 year rate sensitive asset dikurangin dengan 1 year rate sensitive liabilities, atau rate sensitive asset kita kurangin dengan rate sensitive liabilities. Nah, tapi kita hitung rate sensitive asetnya terlebih dahulu, di mana rate sensitive asetnya yaitu $50 kita tambah dengan $30, habis itu ditambah dengan $35 dan ditambah $40, maka dapat rate sensitive asetnya itu sebesar $155 juta. Nah, untuk rate sensitive liabilities-nya kita hitung yaitu $40, kita tambah dengan $20, ditambah dengan $60, baru yang terakhir itu tambah dengan $20. Maka dapat rate sensitive liabilities-nya itu sebesar $140 juta. Maka $155 juta kita kurangin dengan $140 juta. Maka dapat nilai gap-nya itu sebesar $15 juta. Habis hitung gap, kita akan menghitung gap rasio. Nah, rumus gap rasio itu sendiri adalah gap dibagi dengan A. Nah, tadi kan kita udah hitung, gap-nya itu nilainya sebesar $15 juta. Dibagi dengan A. Nah, nilai A di sini itu sebesar $270 juta. Maka 15 juta kita bagi dengan 270 juta dolar, maka dapat yaitu sebesar 0,056. Kita ubah ke dalam persen, yaitu sebesar 5,6%. Menyajikan repricing gap dengan cara ini itu berguna karena memberitahu kita arah eksposur resiko suku bunga GAP positif maupun yang negatif, dan juga skala eksposur tersebut yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran aset lembaga. Dalam contoh, ini lembaga keuangan memiliki 5,6% lebih banyak rate sensitive aset dibandingkan rate sensitive liabilities dalam buket 1 tahun, atau kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio gap ini digunakan oleh regulator untuk mengukur risiko suku bunga. Ini masih untuk inklusi. Di tabel 8-3 di sini itu menunjukkan bahwa laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corporation yang berkantor pusat di Aiken, South Carolina untuk tahun 2014, di mana dalam laporan ini Security Federal Corporation melaporkan bahwa repricing gap untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kontak industri perspektif menampilkan beberapa isu yang
dipertimbangkan oleh Wells Fargo dalam mengevaluasi risiko suku bunganya. Jadi ini merupakan tabel 8.3 Security Federal Corporation Interest Rate Sensitive Report 2014. Kemudian ada unequal change in rates on RSAS dan RSLS atau ketidaksetaraan dari perubahan suku bunga pada RSAS dan RSLS. Nah, dalam konteks risiko suku bunga, bank memiliki rate sensitive asset atau RSAS dan rate sensitive liabilities atau RSLS. Ketika suku bunga berubah, tidak selalu perubahan tersebut berdampak sama besar pada aset dan liabilitas. Unequal change ini terjadi ketika pertama, tingkat kenaikan suku bunga pada RSAS tidak sama dengan RSLS, atau waktu penyesuaian suku bunga ini berbeda. Misalnya, jika suku bunga pinjaman aset naik lebih lambat dibandingkan dengan suku bunga simpanan liabilitas, maka margin keuntungan bank bisa menurun. Sebaliknya, jika aset menyesuaikan lebih cepat daripada liabilitas, bank bisa memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya besar gap yang penting, tetapi juga kecepatan dan proporsi perubahan suku bunga pada masing-masing komponen. Apabila kumulatif gap-nya positif, maka bila suku bunganya naik, net interest income-nya akan juga naik. Lalu suku bunganya turun, net interest income juga turun. Apabila kumulatif gap-nya negatif, maka apabila suku bunga naik, net interest income-nya akan turun, dan suku bunganya turun, maka net interest income-nya naik. Ada contohnya dalam tabel di sebelah kiri. Selanjutnya, next slide. Lalu ada perubahan spread antara RSA dan sebelumnya. Nah, perubahan spread antara RSA dan RSL. Nah, dalam praktik perubahan suku bunga RSL itu tidak sama dengan RSA. Nah, ketika perubahan suku bunga pada aset dan liabilitas tidak sama, maka terjadi perubahan spread, yaitu selisih antara return on asset dan cost of fund. Spread inilah yang menentukan margin bunga bank. Perubahan spread dapat terjadi karena beberapa alasan. Bank mungkin memiliki kemampuan menaikkan suku bunga kredit lebih cepat dibandingkan menaikkan bunga deposito. Deposito retail seringkali bersifat sticky, artinya deposan tidak langsung menurut penyesuaian bunga. Nah, selain itu banyak juga pinjaman berbunga mengambang atau floating rate disesuaikan secara berkala, sementara sebagian liabilitas memiliki tingkat bunga yang tetap. Dengan demikian, spread adalah variabel dinamis yang dapat berubah meskipun jumlah RSA-nya dan RSL tidak berubah. Nah, spread effect ini terjadi ketika pertama, kenaikan suku bunga aset lebih besar daripada liabilitas sehingga net interest income-nya naik, atau penurunan suku bunga liabilitas lebih besar daripada aset sehingga net interest income-nya juga naik. Ini ada tabel contoh di bagian pojok kanan atas. Next slide. Kemudian ada kombinasi dari cumulative gap effect dan spread effect. Nah, kondisi ini akan berdampak kepada net interest income. Si gap dan spread searah dampaknya dapat diprediksi. Namun apabila berlawanan, itu perlu analisis yang lebih besar. Contohnya, suppose that DFI in table 82 di tabel sebelumnya
Rates fall by 1% on RSA and by 1.2% on RSL. Now change in net interest income is calculated as delta NA net interest income-nya, sehingga 155 million dikali dengan minus 0,01 tutup kurung, kemudian dikurangi oleh 140 million dikali dengan minus 0,12, sehingga hasilnya ada minus 1,55 dikurangi dengan minus 168 miliar, sehingga hasilnya ada di 0,13 million atau 130 ribu. Even though pada dan RSL is putting negative pressure on NII. In example 81, the cumulative gap effect of 1% decrease in the rate of both RSA and RSLs produced a decrease in net interest income of 150 ribu. The increase in the spread and the resulting spread effect is so big that the net interest income increased by 130 ribu. Secara teori klasik, gap analysis atau cumulative gap positif seharusnya merugikan suku bunga turun. Namun dalam contoh ini, spread melebar lebih besar daripada efek negatif gap. Hasil akhirnya justru meningkatkan net interest income. Implikasinya sangat penting secara manajerial. Bank tidak cukup hanya memprediksi arah suku bunga, tetapi juga harus memprediksi elastisitas penyusunan bunga pada masing-masing sisi neraca. Next slide. Kemudian ada weakness-nya. Pertama, ada weakness dari market value effect apabila ignored. Kelemahan mendasar repricing model adalah fokusnya hanya pada income effect atau arus pendapatan periodik, bukan pada perubahan nilai ekonomi keseluruhan. Ketika suku bunga berubah, nilai pasar aset dan liabilitas juga berubah. Misalnya, jika bank pemegang obligasi fixed rate jangka panjang, kenaikan suku bunga akan menurunkan harga obligasi tersebut secara signifikan. Penurunan ini mengurangi nilai ekonomi aset bank, bahkan jika net interest income jangka pendek tidak berubah. Dengan kata lain, repricing model menggunakan pendekatan value accounting, bukan market value accounting. Ini tidak menangkap perubahan dalam economic value equity atau EV. Nah, sebagai ilustrasi, bayangkan bank memegang obligasi 10 tahun dengan kupon tetap 5%. Jika suku bunga pasar naik menjadi 7%, nilai pasar obligasi tersebut turun drastis. Walaupun kupon tetap diterima, nilai ekonominya berkurang. Risiko ini tidak tercermin dalam gap analysis. Nah, kelemahan utama repricing model ini hanya melihat efek terhadap income atau net interest income, tidak melihat perubahan nilai pasar dan pasar aset dan liabilitas. Padahal apabila ada kenaikan suku bunga, maka nilai obligasi akan turun. Kemudian apabila ada penurunan suku bunga, maka nilai obligasi akan naik. Akibatnya pengukuran risiko kurang lengkap. Next slide. Kemudian kelemahan kedua ada averagation problem. Repricing model ini mengelompokkan aset dan dalam interval waktu atau time buckets, misalnya 0-3 bulan atau 3-6 bulan dan seterusnya. Masalahnya, dalam satu bucket yang sama, instrumen dapat memiliki waktu repricing yang berbeda secara signifikan. Misalnya dalam bucket 6-12 bulan, aset repricing pada bulan ke-6, liabilitas repricing pada bulan ke-11.
Walaupun secara agregat terlihat seimbang, secara ekonomi terdapat mismatch 5 bulan yang menciptakan exposure risiko. Semakin besar interval bucketnya, semakin besar pula potensi kesalahan estimasi risiko. Nah, bucket problemnya ini ya adalah pertama bucket waktu terlalu lebar, dan kedua tidak dapat distribusi repricing di dalam bucket. Next slide. Kemudian ada kelemahan ketiga, run-off dan prepayment risk. Nah, repricing model ini menggunakan jatuh tempo kontraktual sebagai dasar analisis. Namun dalam kenyataan, arus kas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah. Ketika suku bunga turun, debitur itu cenderung melakukan refinancing atau pelunasan diri atau prepayment. Ketika suku bunga naik, deposan mungkin menarik dana dan memindahkannya ke instrumen dengan return yang lebih tinggi. Perubahan perilaku ini mengubah struktur RSA dan RSL aktual secara dinamis, sehingga estimasi gap yang berdasarkan jatuh tempo kontraktual menjadi kurang akurat. Run-off dan prepayment problem ini pertama tidak mempertimbangkan pelunasan dini dan tidak memperhitungkan perubahan perilaku nasabah. Next slide. Kemudian ada weakness keempat, cash flow from off-balance sheet activities. Nah, bank tidak hanya memiliki exposure melalui aset dan liabilitas yang tercatat di neraca. Banyak juga exposure muncul dari kontrak derivatif seperti interest rate swaps, kemudian futures, ada option dan forward rate agreement. Sebagai contoh, jika bank memiliki kontrak swap di mana bank membayar bunga tetap dan menerima bunga mengambang atau pay fixed swap, maka ketika suku bunga naik, nilai kontrak tersebut akan meningkat dan menghasilkan arus kas yang positif bagi bank. Jika aktivitas ini tidak dimasukkan ke dalam analisis gap, maka estimasi resiko ini menjadi bias. Bank bisa terlihat lebih beresiko atau lebih aman daripada kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, analisis interest rate risk yang komprehensif harus memasukkan arus kas dari off-balance sheet activities. Nah, apabila off-balance sheet ini dihiraukan, maka pertama tidak memasukkan derivatif, dan kedua tidak memasukkan kontrak swap atau futures. Next slide. Ini membahas struktur jangka waktu suku bunga. Financial Institution (FI) menggunakan teori struktur tingkat bunga yield kurva untuk memperkirakan dampak perubahan tak terduga pada suku bunga jangka pendek terhadap seluruh tingkat bunga dengan berbagai jatuh tempo. Yield kurva membandingkan tingkat bunga surat berharga yang memiliki karakteristik sama, kayak contohnya ada resiko, kupon, dan lain-lain, kecuali jatuh temponya. Perubahan tingkat bunga antara jangka panjang dan jangka pendek disebut maturity premium. Nah, maturity premium ini bisa positif, umumnya terjadi, kemudian bisa negatif, atau nol. Kemudian di sini ada 3 bentuk utama yield kurva. Yang pertama itu ada upward sloping atau normal. Jika suku bunga naik seiring bertambahnya jatuh tempo, ini paling umum. Kemudian maturity premiumnya positif. Kemudian yang kedua ada inverted atau menurun. Nah, jika suku bunga jangka panjang lebih rendah dari jangka pendek, ini biasanya tidak lama terjadi. Kemudian yang ketiga itu ada flat. Nah, jika suku bunga relatif sama di semua jatuh tempo. Namun, bentuk yield kurva tidak hanya dipengaruhi preferensi investor terhadap jangka waktu, tetapi juga oleh faktor likuiditas. Surat berharga baru lebih liquid,
bisa memiliki target suku bunga lebih rendah dibanding yang lama karena lebih diminati. Di sini ada 3 teori utama yang menjelaskan bentuk yield kurva. Yang pertama ada unbiased expectation theory, kemudian yang kedua ada liquidity premium theory, dan yang ketiga ada market segmentation theory. Next. Di sini membahas teori pertama dulu, yaitu unbiased expectation theory. Menurut unbiased expectation theory, pada suatu waktu tertentu, yield kurva mencerminkan ekspektasi pasar terhadap suku bunga jangka pendek di masa depan. Jadi, tingkat suku bunga jangka panjang pada dasarnya adalah rata-rata dari perkiraan suku bunga jangka pendek yang akan terjadi selama periode tertentu. Di sini yang pertama, jika yield kurva menanjak atau upward sloping, maka pasar memperkirakan suku bunga jangka pendek akan naik di masa depan, misalnya karena bank sentral seperti the Federal Reserve diperkirakan akan memperketat kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, ada jika yield kurva datar atau flat, pasar memperkirakan suku bunga jangka pendek akan tetap stabil. Kemudian ada intuisi teori ini adalah jika investor memiliki horizon investasi 4 tahun, ia bisa memilih yang pertama, satu, membeli obligasi 4 tahun sekarang dan menahannya sampai jatuh tempo, atau yang kedua ini membeli obligasi jangka pendek, misalnya 1 tahun, lalu memperbaharui investasi tersebut setiap tahun selama 4 tahun. Menurut teori ini, kedua strategi tersebut akan memberikan hasil yang sama karena tidak ada premi tambahan untuk resiko jatuh tempo. Jadi perbedaan tingkat bunga hanya mencerminkan ekspektasi perubahan suku bunga di masa depan, bukan karena faktor risiko atau likuiditas. Next. Masih ini unbiased expectation theory. Di sini ada kelemahannya. Teori ini menganggap bahwa investor tidak peduli resiko atau risk netral dan mau berinvestasi di jangka pendek maupun panjang tanpa meminta imbalan tambahan. Padahal dalam kenyataannya, jika suku bunga masa depan tidak pasti, kemudian yang kedua harga obligasi di masa depan juga tidak pasti, dan yang ketiga obligasi jangka panjang biasanya lebih berisiko karena harganya lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian semakin lama jatuh tempo, semakin besar risiko perubahan harga atau capital loss. Artinya investor sebenarnya tidak netral terhadap risiko risk averse dan menganggap obligasi jangka panjang lebih berisiko. Next. Liquidity premium theory. Teori ini memperbaiki kelemahan dengan mengatakan bahwa investor akan mau membeli obligasi jangka panjangnya jika diberikan premi tambahan yang biasanya disebut liquidity premium atau risk premium. Alasannya, pertama, obligasi jangka pendek lebih mudah dijual karena lebih liquid. Yang kedua, resiko perubahan harga pada jangka pendeknya lebih kecil. Yang ketiga, obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Oleh karena itu, semakin panjang jatuh tempo, maka semakin besar juga liquidity premiumnya. Perbedaan utama dari kedua teori tersebut, masuknya perbedaan utama kedua teori yang pertama itu unbiased expectation theory, tingkat bunga jangka panjang sama dengan rata-rata
ekspektasi suku bunga jangka pendeknya. Terus yang kedua, liquidity premium theory. Tingkat suku bunga jangka panjang sama rata-ratanya ekspektasi suku bunga jangka pendek ditambah dengan premi resiko yang meningkat sesuai jatuh temponya. Akibatnya, menurut liquidity premium theory, yield curve bisa tetap menanjak meskipun pasar memperkirakan suku bunga masa depan tetap atau bahkan menurun karena adanya tambahan premi risiko tersebut. Market segmentation theory. Market segmentation theory di sini menyatakan bahwa investor memiliki preferensi jatuh tempo tertentu dan tidak menganggap obligasi dengan jatuh tempo berbeda sebagai pengganti yang sempurna. Menurut teori ini, pertama, pasar obligasi terbagi menjadi beberapa segmen berdasarkan jatuh temponya, yaitu jangka panjang, menengah, dan juga yang panjang. Yang kedua, suku bunga pada setiap segmen ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran di segmen tersebut. Yang ketiga, investor dan juga peminjam tidak berpindah antara segmen meskipun ada perbedaan tingkat bunganya. Yang keempat, setiap kelompok investor memiliki jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan aset dan juga kewajibannya. Jadi, bentuk yield curve terjadi karena perbedaan kondisi supply dan demand-nya, di mana masing-masing segmen untuk jatuh temponya itu bukan karena ekspektasi suku bunga masa depan ataupun premi risiko. Kemudian ada asumsi fundamental market segmentation. Nah, teori ini dilandaskan pada asumsi bahwa investor memiliki preferensi maturitas yang relatif kaku atau strong maturity preference. Nah, preferensi ini muncul karena horizon investasi, kebutuhan likuiditas dan kewajiban kontraktual serta regulasi yang meningkat jenis institusi tertentu. Sebagai contoh, dana pensiun cenderung memiliki instrumen jangka panjang untuk mencocokkan kewajiban pembayaran masa depan. Sebaliknya, money market funds ini lebih memilih instrumen jangka pendek untuk menjaga likuiditas. Dalam teori ini diasumsikan bahwa investor tidak dengan mudah berpindah dari satu segmen maturitas ke segmen lainnya, meskipun terdapat perbedaan yield. Dengan demikian, elastisitas substitusi antara maturitas dianggap rendah atau bahkan tidak ada. Akibatnya, kurva imbal hasil atau yield curve ini merupakan hasil dari agregasi dari keseimbangan parsial pada setiap segmen maturitas. Next. Kemudian ada market segmentation dan implikasinya terhadap forecasting interest rates. Nah, market segmentation teori ini memandang struktur jatuh tempo suku bunga sebagai hasil dari interaksi penawaran dan permintaan pada masing-masing segmen maturitas. Pasar dana tidak dianggap sebagai satu pasar terpadu, melainkan sebagai kumpulan pasar yang terpisah berdasarkan jangka waktu instrumen keuangan. Dalam kerangka ini, tingkat bunga jangka pendek, menengah, dan panjang terbentuk oleh faktor-faktor yang berbeda. Suku bunga jangka pendek terutama dipengaruhi oleh kondisi likuiditas, sistem keuangan, dan kebijakan moneter.
Sementara itu, suku bunga jangka panjang lebih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kebutuhan pembiayaan jangka panjang dan preferensi investor institusional, serta persepsi risiko dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Implikasi teoritisnya terhadap forecasting interest rates adalah bahwa peramalan suku bunga tidak dapat dilakukan secara seragam. Setiap segmen maturitas memerlukan analisis tersendiri karena mekanisme pembentukannya berbeda. Oleh karena itu, perubahan pada satu segmen tidak selalu diikuti oleh perubahan yang sama pada segmen lainnya. Dalam konteks ini, yield curve dipahami sebagai cerminan kondisi struktural pasar dana pada berbagai horizon waktu, bukan semata-mata sebagai indikator arah suku bunga secara umum. Mau tunggu azan? Kemudian ada forecasting interest rates dalam manajemen risiko. Forecasting interest rates ini berperan penting dalam manajemen aset dan liabilitas karena perubahan tingkat bunga mempengaruhi baik pendapatan bunga maupun nilai ekonomi lembaga keuangan. Perubahan pada suku bunga jangka pendek terutama berdampak pada arus pendapatan melalui penyesuaian cepat pada aset dan liabilitas yang sensitif terhadap pada arus pendapatan melalui penyesuaian pada aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Sementara itu, perubahan pada suku bunga jangka panjang lebih berdampak kepada nilai pasar instrumen berjangka panjang dan pada stabilitas nilai ekuitas. Dengan demikian, secara teoritis, peramalan suku bunga menjadi dasar strategis bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan struktur jatuh tempo, mengelola mismatch, dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan stabilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Next. Kesimpulannya, dari materi ini membahas pengukuran dan pengelolaan interest rate risk pada lembaga keuangan. Awalnya dijelaskan penggunaan repricing model untuk menilai dampak perubahan suku bunga terhadap net interest income melalui perbedaan antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap bunga. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya menangkap perubahan nilai pasar dan kompleksitas perilaku nasabah maupun aktivitas off balance sheet. Selanjutnya dibahas struktur jatuh tempo suku bunga serta pentingnya forecasting interest rates dalam memprediksi perubahan pada berbagai maturitas. Secara keseluruhan, manajemen risiko suku bunga ini memerlukan analisis yang komprehensif agar lembaga keuangan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan stabilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Next. Di sini kita mau bahas soal. Di sini ada soal pertama. Berikut soal pertamanya bisa dilihat di layar sebelah kiri. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Berapa kesenjangan penyesuaian suku bunga jika periode perencanaan adalah 30 hari, 3 bulan, 2 tahun? Nah, di sini ingat bahwa kas adalah aset yang tidak menghasilkan bunga. Di sini jawab pertama ada kesenjangan repricing menggunakan periode perencanaan 30 hari, yaitu sama dengan 75 miliar dolar dikurangi 170 miliar dolar sama dengan minus 95 miliar dolar. Kemudian kesenjangan repricing menggunakan periode perencanaan 3 bulan, yaitu sama dengan 75 miliar dolar ditambah 70 miliar dolar, kemudian dikurangi 170 miliar dolar, sama dengan minus 20 miliar dolar. Kemudian yang ketiga itu ada kesenjangan repricing menggunakan periode perencanaan 2 tahun, yaitu sama dengan
75 miliar dolar, ditambah 75 miliar dolar, kemudian ditambah 55 miliar dolar, kemudian ditambah 20 miliar dolar, dan dikurangi 170 miliar dolar sama dengan 55 miliar dolar. Next. Di sini ada apa dampaknya selama 30 hari ke depan terhadap pendapatan bunga bersih jika suku bunga naik 50 basis point, kemudian turun menjadi 75 basis point. Nah, yang pertama, jika suku bunga naik menjadi 50 basis point, mendapatkan bunga bersih akan menurun sebesar 475.000 dolar, yaitu delta net interest income sama dengan kumulatif gap delta perubahan suku bunga sama dengan minus 95 miliar dolar dikalikan 0,005 sama dengan minus 0,475 miliar dolar. Kemudian yang kedua, jika suku bunga turun menjadi 75 basis point, pendapatan bunga bersih akan meningkat sebesar 712.500, yaitu delta net interest income sama dengan kumulatif gap delta perubahan suku bunga sama dengan minus 95 miliar dolar dikalikan minus 0,0075 sama dengan 0,7125 miliar dolar. Next. Kemudian yang C, berikut adalah perkiraan pelunasan 1 tahun, yaitu sama dengan 10 juta dolar untuk pinjaman bisnis 2 tahun dan 20 juta dolar untuk pinjaman hipotek 8 tahun. Berapa selisih repricing 1 tahunnya? Kesenjangan penetapan harga ulang selama periode perencanaan 1 tahun itu sama dengan 75 miliar dolar ditambah 75 miliar dolar, kemudian ditambah 10 miliar dolar, ditambah 20 miliar dolar, ditambah 25 miliar dolar, kemudian dikurangi 175 miliar dolar sama dengan 30 miliar dolar. Next. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu yang D, jika aliran keluar dipertimbangkan, apakah efeknya terhadap pendapatan bunga bersih pada akhir tahun jika suku bunga naik 50 basis point dan turun 75 basis point? Yang pertama, jika suku bunga naik 50 basis point, pendapatan bunga bersih akan meningkat sebesar 175.000 dolar. Delta net interest income sama dengan kumulatif gap dikali delta perubahan resiko bunga sama dengan 30 miliar dolar dikalikan 0,005 sama dengan 0,175 miliar dolar. Kemudian jika suku bunga turun 75 basis point, pendapatan bunga bersih akan berkurang sebesar 262.500. Itu delta net interest income sama dengan kumulatif gap dikalikan delta resiko perubahan bunga sama dengan 35 miliar dolar dikalikan minus 0,0075 sama dengan minus 0,2625 miliar dolar. Next, soal kedua, teman saya akan bacakan. Nah, jadi soal kedua ini ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu kita disuruh hitung nilai aset sensitif terhadap suku bunga, rate sensitive asset atau RSA, terus liabilities sensitif terhadap suku bunga atau rate sensitive liabilities RSL, dan replacing gap selama 1 tahun ke depan. Jika kita lihat bahwa sisi aset pada neraca kan terdapat beberapa aset. Berikut ini merupakan aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga dalam jangka waktu 1 tahun terhadap rate sensitive aset. Yang pertama, pinjaman konsumen jangka pendek.
yaitu sebesar 62,50 juta dolar. Yang disesuaikan kembali atau repriced pada akhir tahun dan tetap memenuhi batas waktu 1 tahunnya. Terus yang kedua, T-bills selama 3 bulan, yaitu sebesar 37,50 juta dolar yang disesuaikan kembali saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulannya. Yang ketiga, T-notes selama 6 bulan, yaitu sebesar 43,75 juta dolar yang disesuaikan kembali saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulannya. Terus yang keempat, hipotek 30 tahun dengan suku bunga yang mengembang, yaitu sebesar 50 juta dolar yang disesuaikan kembali setiap 9 bulannya. Dengan demikian, aset jangka panjang ini termasuk rate sensitive asset dalam konteks model repricing dengan horizon 1 tahun. Nah, di sini kita melihat sisi liabilities pada neraca. Pos-pos berikut ini menjelaskan kriteria yang memenuhi kriteria sensitif terhadap suku bunga atau repricing dalam 1 tahun. Yang pertama, sertifikat deposito selama 1 bulan, yaitu sebesar 37,50 juta dolar, di mana jatuh temponya dalam 1 bulan dan disesuaikan kembali saat rollover. Yang kedua, sertifikat deposito selama 3 bulan, yaitu sebesar 50 juta dolar, di mana jatuh temponya dalam 3 bulan dan disesuaikan kembali saat rollover. Yang ketiga, bankers acceptance selama 3 bulan, yaitu sebesar 25 juta dolar, di mana jatuh temponya dalam 3 bulan dan disesuaikan kembali saat rollover. Yang keempat, commercial paper selama 6 bulan, itu sebesar 75 juta dolar, jatuh temponya setiap 6 bulan. Terus yang kelima, deposito berjangka 1 tahun. Itu sebesar 25 juta dolar yang disesuaikan kembali pada akhir horizon gap 1 tahun. Maka untuk total liabilities yang di repricing yaitu 37,50 dolar ditambah 50 dolar ditambah 25 dolar ditambah 75 dolar dan ditambah 25 dolar adalah sebesar 212,5 juta dolar. Dan untuk total aset yang di repricing yaitu 62,50 dolar ditambah dengan 37,50 dolar ditambah 43,75 dolar ditambah 50 dolar adalah sebesar 193,75 juta dolar. Dengan demikian, kumulatif 1 year repricing gap banknya adalah sebagai berikut. Jadi, kumulatif gap sama dengan rate sensitive asset 1 tahun dikurangin dengan rate sensitive liability 1 tahun. Nah, maka 193,75 juta dolar dikurangin dengan 212,5 juta dolar. Maka dapat kumulatif gap-nya itu sebesar negatif
$18,75 juta. Di sini dibulatkan menjadi negatif $18,80 juta dalam soal. Yang B, ini kita disuruh hitung perubahan yang diharapkan pada pendapatan bunga besi atau net interest income pada bank jika suku bunga naik sebesar 1% pada rate sensitive asset dan juga rate sensitive liabilities. Terus bagaimana jika suku bunga turun sebesar 1% pada rate sensitive asset dan juga rate sensitive liabilities? Maka jawabannya kumulatif gap akan memproyeksikan perubahan tahunan yang diharapkan dalam pendapatan bunga besi atau NII bank adalah sebagai berikut. Net interest income sama dengan kumulatif gap dikali dengan perubahan suku bunga. Nah, di sini kumulatif gap-nya itu sebesar negatif $18,80 kita kali dengan perubahan suku bunganya itu 0,01. Maka dapat net interest income-nya itu sebesar negatif $188.000. Terus, apabila suku bunga turun secara sama besar untuk rate sensitive asset dan juga rate sensitive liabilities, maka net interest income akan menurun, yaitu sebesar net interest income sama dengan cumulative gap dikali dengan perubahan suku bunga. Cumulative gap-nya itu sebesar negatif $18,80 dikali dengan perubahan suku bunganya negatif 0,01. Maka dapat net interest income-nya itu sebesar $188.000. Nah, yang terakhir, yang C, kita di sini disuruh hitung perubahan yang diharapkan dalam pendapatan bunga besi atau net interest income pada bank jika suku bunganya naik, yaitu sebesar 1,2% pada rate sensitive asset dan sebesar 1% pada rate sensitive liabilities. Terus bagaimana jika suku bunga turun sebesar 1,2% pada rate sensitive asset dan sebesar 1% pada rate sensitive liabilities? Maka perubahan yang dihasilkan dalam net interest income dihitung sebagai berikut. Net interest income sama dengan rate sensitive asset dikali dengan RRSA. Habis itu dikurangin dengan rate sensitive liabilities dikali dengan RRSL. $193,75 kita kali dengan 1,2%. Habis itu kita kurangin dengan $212,5 dikali dengan 1%. Maka dapat yaitu $2.325 kita kurangin dengan $2.125, maka dapat yaitu sebesar $200.000. Kemudian ada soal ketiga. Untuk pertanyaan pertama, berapakah selisih penyesuaian harga jika periode perencanaan adalah 30 hari, 3 bulan, dan 2 tahun? Nah, selisih penyesuaian harga akan menggunakan 30 hari day planning itu adalah 150 miliar dikurangi dengan 340 miliar sehingga selisihnya ada di minus 100
miliar. Kemudian selisih penyesuaian harga yang menggunakan 3 bulan periode adalah 150 miliar ditambah 150 miliar. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 340 miliar sehingga selisihnya ada di minus 40 miliar. Kemudian selisih penyesuaian harga yang menggunakan 2 tahun periode ada di 150 miliar ditambah dengan 150 miliar, kemudian ditambah 100 miliar dan ditambah 50 miliar, kemudian hasilnya dikurangi dengan 340 miliar sehingga hasilnya ada di 110 miliar dolar. Next. Kemudian di soal kedua, apakah dampaknya terhadap pendapatan bunga bersih selama 3 bulan ke depan jika suku bunga RSA naik 50 poin dan suku bunga RSL naik 60 poin? Pertama, deltanya interest income-nya ada di 150 ditambah dengan 150 miliar, kemudian dikali dengan 0,005 sehingga ada di 1,5 miliar. Kemudian untuk interest expense-nya ada di 340 dikali dengan 0,006 sehingga hasilnya ada di 2,04 miliar. Sehingga net interest income-nya hasil dari interest income dikurangi dengan interest expense sehingga 1,5 miliar dikurangi dengan 2,04 miliar sehingga hasilnya ada di minus 0,54 miliar dolar. Nah, apakah dampaknya terhadap pendapatan bunga bersih selama 2 tahun ke depan jika suku bunga rate sensitive asset naik 50 poin dan rate sensitive liabilities naik 75 poin. Interest income-nya akan 150 ditambah dengan 150, kemudian ditambah dengan 100, dan kemudian ditambah dengan 50M, lalu dikali dengan 0,005 sehingga hasilnya ada di 2,25. Kemudian interest expense-nya ada di 340 miliar dikali dengan 0,0075 sehingga hasilnya ada di 2,04 miliar. Kemudian hasil delta dari net interest income ada di 2,25 miliar dikurangi dengan 2,04 miliar sehingga hasilnya ada di 0,21 miliar dolar. Next slide. Next. Nah, jelaskan perbedaan dari jawaban Anda pada bagian B dan C. Mengapa satu jawaban menunjukkan perubahan negatif pada net interest income, sedangkan jawaban lainnya menunjukkan perubahan positif. Untuk analisis 3 bulan, pengaruh kumulatif gap-nya ini menyebabkan penurunan pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NII. Artinya, kumulatif gap-nya ini bernilai negatif ketika suku bunga meningkat. Akibatnya, pendapatan bunga meningkat lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan beban bunga. Hasil akhirnya adalah penurunan net interest income. Untuk analisis 3 tahun, pengaruh kumulatif gap justru meningkatkan pendapatan bunga bersih. Artinya kumulatif gap ini bernilai positif ketika suku bunga meningkat. Dengan demikian, pendapatan bunga meningkat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban bunga. Hasil akhirnya adalah peningkatan net interest income. Next slide. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.